Halo Electrician, kembali lagi di Profcast. Bersama saya Muhammad Ibrahim dari Angkatan 22. Jadi, pada episode kali ini, saya akan membawakan tema tentang etika dan skill sebagai bekal magang. Sebelumnya, aku mau jelasin dulu nih, apa itu Profcast. Jadi, Profcast adalah sebuah forum dari Departemen Keprofesian di mana kita akan sharing ilmu kepada abang-abang yang berpengalaman tentang apa aja sih hal yang bakal kita siapin di kedepannya, terutama pada saat kita magang. Untuk menjawab nih apa aja etika dan skill sebagai bekal magang, aku udah bawain narasumber dan abang-abang yang keren nih untuk menjawab pertanyaan electrician ini. Boleh untuk abang-abang silahkan perkenalan terlebih dahulu mungkin untuk nama dan juga angkatannya. Oke, perkenalkan namaku Rasan jadi Nurul Irsad, yang belajar Raksan dari angkatan 2020. Bang? Oke, perkenalkan nama saya Franciscus Abel, bisa dipanggil Abel, saya dari angkatan 20. Oke, mungkin pertanyaan awal banget nih Bang. Untuk dari Bang Abel sendiri, boleh dikenalin program magang apa yang abang ikuti? Oke, jadi ketika kemarin saya melakukan kegiatan MSIB, saya mengambil kategori magang merdeka. Jadi magang merdeka itu seperti magang pada umumnya, namun pada magang kali ini itu didukung dan diselenggarakan oleh pemerintah gitu. Kalau untuk Bang Rasan sendiri gimana nih Bang? Oke, sebenarnya sama ya kayak Abel ini. Jadi itu bagian kegiatan kampus merdeka atau orang bisa pengennya MBKM. Nah di MBKM itu ada kegiatan MSIB, magang dan studi independen. Kalau Abel itu magang, aku ngambilnya studi independen. Kalau Bang Abel nih, tadi kan magang ya hitungannya ya. Itu kegiatannya seperti apa sih Bang? Jadi kegiatan saat kemarin saya magang itu, terutama saya kemarin itu magang di PT Inka Madiun. Jadi PT Inka itu PT yang singkatannya itu yang memiliki kepanjangan industri kereta api. Jadi seperti namanya pada PT Inka itu dia memproduksi kereta api. Jadi pada kegiatan magang kemarin saya itu terlibat dalam pembuatan kereta api, baik itu kereta api konvensional untuk penumpang, KRL dan lainnya. Gitu. Jadi lebih ke dunia kereta api ya Bang? Dunia berkereta api ya. Nah, kalau Bang Rafsan sendiri studi independen seperti apa sih Bang? Oke, kalau aku studi independen itu kayak program Bangkit ya. Mungkin udah banyak yang dengar program Bangkit. Nah, program Bangkit itu kan kayak program belajar ya. Nah, program belajar itu ada 3 learning path. Berarti kayak 3 jurusan utama. Jadi ada machine learning, terus Android, sama cloud computing. Nah, kebetulan aku kemarin memilihnya yang cloud computing. Oke, untuk tadi kan ada yang magang, ada yang studi independen. Nah, itu waktunya berapa lama sih Bang atau jangka waktunya? Boleh untuk Bang Abel? Untuk kegiatan MSIB sendiri itu biasanya sepanjang 5-6 bulan. Entah itu magang, entah itu studi independen, dan lain-lainnya. Jadi untuk kemarin saya magang itu memiliki periode dari Februari hingga Juli. Jadi sekitar Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, hampir 6 bulan. Karena Julinya itu masih Juli awal berakhirnya. Gitu. Kalau Bang Rafsan sama 6 bulan atau beda nih Bang? Sama. Mulai dari kalau nggak salah 16 Februari berakhir sampai 31 Juli, akhir Juli lah itu selesai. Berarti 6 bulan lebih dikit. Jadi rata-rata sama ya Bang, ya. Studi independen maupun magang gitu ya. Nah, untuk Bang Abel sendiri kenapa merasa tertarik nih untuk mengikuti magang sendiri? Jadi pas kemarin magang itu saya juga terinspirasi dari kakak tingkat saya yang waktu itu juga mengambil magang. Saya tanya-tanya kepada dia bagaimana kegiatannya, kesibukannya, apa aja yang didapat setelah magang. Setelah saya mendengar semua itu, saya juga tertarik dengan kegiatan tersebut. Terutama perusahaan yang saya ingin apply ini pada waktu itu memang perusahaan yang ingin saya incar-incar gitu untuk entah itu magang, entah itu bekerja. Jadi saat saya sudah memenuhi kriteria untuk bisa mengikuti MSIB, yaitu pada semester 6,
konversi sudah bisa dilakukan, wali dosen menyetujui, universitas menyetujui juga, lalu saya mendaftarkanlah itu MSIB, yaitu program magang ke PT Inka. Untuk tahapannya itu juga pertama saya menanyakan dulu gimana alurnya sih ke kampus itu. Lalu kampus itu memberikan alurnya bahwa saya itu butuh surat rekomendasi, terus butuh surat pertanggungjawaban, lalu konsultasi kepada wali dosen. Nah, setelah saya mengumpulkan semua itu, lalu saya mendaftar ke portal Kampus Merdeka, mendaftarkan akun, memilih kegiatan MSIB yaitu magang, dan saya mendaftar ke beberapa perusahaan. Jadi awal-awal nih karena cutting lah ya. Karena cutting. Gitu. Untuk Bang Rafsan sendiri kenapa memilih studi independen dibandingkan dengan magang? Gitu. Oke, untuk itu sih yang pertama ya kan Kampus Merdeka itu kan programnya terbilang masih baru ya. Baru aku aja kemarin angkatan keempat berarti MSIB 4 kan ya. Berarti baru 4 angkatan, baru sedikit. Itu tuh setelah cari-cari tahu lebih dalam ternyata wah ini seru juga ya, kayak kok bisa aku belajar yang di luar apa yang dipelajari di sini di elektro gitu. Nah itu ternyata pelajaran tentang ada bangkit cloud computing gitu kan. Oh ternyata wah bisa nih, ternyata bisa ada program yang belajar di luar itu terus SKSF jadi konversi gitu. Dan kebetulan kemarin bisa juga dapat konversi itu 12 SKS gitu. Nah untuk paket ini kan udah cukup terkenal ya. Jadi tahu dari cutting juga, cutting angkatan 19, ada juga dari cutting lab, temen lab. Itu bilang wah paket seru juga, dan karena bisa dapat sertifikasi nih di akhir gitu kan. Terus juga mempelajari itu sesuai minat, jadinya ya wah udah oke banget sih, jadinya langsung tertarik gitu. Untuk spesifiknya nih Bang, tadi kan udah jelasin juga ada beberapa sistem lah atau pembelajaran di studi independen. Terus secara spesifik tuh di bagian apa nih Bang? Maksudnya gimana? Spesifik gimana? Tadi kan ada yang beberapa tentang cloud computing dan lain-lain, itu Abang di bagian mana? Kalau aku sendiri mengambilnya cloud computing karena emang dulu kan SMK-nya teknik komputer jaringan, jadi udah tahu tentang komputer jaringan. Terus jadi wah ini kayaknya udah ada skill awalnya gitu, udah terus pengen pelajari lebih dalam dan ini ada kesempatan ya kenapa tidak gitu kan. Ambil aja gitu. Ya, Oke, untuk dari Bang Abel lagi nih, alasan utamanya nih mengikuti magangnya sebagai pembelajaran untuk sebelum ke dunia pekerjaan tuh kenapa nih Bang? Jadi kenapa saya lebih memilih magang ketimbang studi independen dan program-program lainnya, yaitu karena jurusan saya juga mengenai teknik yang berhubungan langsung dengan lapangan. Jadi saya ingin merasakan bagaimana sih kita tuh bisa terjun langsung ke dalam dunia pekerjaan yang sebenarnya gitu, dengan merasakan lingkungannya juga, merasakan bagaimana kita memegang alat, menyelesaikan permasalahan di industri itu. Nah, jadi hal itulah yang melatar belakangi saya kenapa saya memilih magang gitu. Oke, keren banget. Kalau dari Bang Rafsan sendiri nih, kenapa memilih kegiatan studi independen Bang? Alasan utamanya? Yang pertama sih udah jelas ya dari namanya, studi kan, pengen belajar lagi gitu. Karena ngerasa kalau kemarin waktu SMK tuh wah kurang banget nih, juga belajar sendiri mungkin takut ya tersesat kan, nggak tahu harus ke arah kemana gitu. Jadi ya seakan-akan ini ya anggaplah kayak kuliah beda jurusan lah, dikasih kesempatan untuk kuliah beda jurusan, beda fokus, jadinya wah kesempatan nih buat belajar lebih dalam lagi gitu kan. Siapa tahu kan bisa membantu karir aku di masa depan gitu kan, karena emang ya udah minat ini dari dulu gitu. Jadi alasannya beda-beda nih dari abang. Nah, mungkin dari elektrician sendiri nggak tahu nih bagaimana sih cara pendaftarannya. Tadi kan udah jelasin juga apa itu studi independen, apa itu magang. Nah mungkin abang-abang di sini bisa dijelasin nih bagaimana cara untuk istilahnya pendaftarannya bagaimana gitu, baik sistematikanya ataupun yang lainnya. Mungkin dari Bang Ambil dulu. Oke, mungkin dari yang saya dulu, pengalaman kemarin magang itu seperti biasa yang tadi saya udah sebutin juga, kita mengurus administrasi dulu ke kampus, bagaimana itu meminta surat rekomendasi, surat pertanggungjawaban, terus berbicara kepada wali dosen mengenai konversi. Jika semua administrasi tersebut telah terpenuhi, kita bisa masuk ke portal Kampus Merdeka, memilih kategori mana yang mau kita ambil, apakah itu studi independen, magang, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita, untuk saya sendiri, karena saya memilih magang, kita meng-apply ke beberapa perusahaan. Karena pada waktu itu, yang pada zaman saya magang batch 4 kemarin itu tidak ada batasan perusahaan mana yang harus dipilih gitu.
saya mendapatkan info juga mungkin yang sekarang ini ada batasannya, cuma nanti akan disesuaikan saja dengan regulasi yang berlaku. Jadi setelah dilakukan pendaftaran, apply ke beberapa perusahaan, maka kita hanya menunggu perusahaan tersebut untuk menghubungi kita apakah ada tahapan selanjutnya seperti misalkan tes psikologi atau tes pengetahuan umum dan lain sebagainya, interview. Nah, setelah semua tahapan itu dilakukan, maka saatnya kita menunggu hasil keputusan final. Perusahaan mana saja yang menerima kita, dan kita diberi waktu sekitar, waktu itu kemarin saya diberi waktu sekitar 3 hari untuk menentukan perusahaan mana saja yang akan saya pilih, hanya memilih salah satu. Jadi waktu itu saya memilih PT Inka begitu. Terlihat cukup ribet sepertinya ya Bang ya, tapi mau gimana lagi Bang? Ya, ini pengalaman. Ya. Kalau studi independen gimana nih Bang? Caranya pendaftaran? Sebenarnya mirip banget sih sama itu. Kayak kalau nanti kan buka kampus Merdeka itu udah dikasih tahu butuh apa aja dari kampus. Terus kampus juga itu kan ada, kampus itu kan nanti setiap biasanya buat angkatan yang lagi semester 6. Jadi semester 5 mau ke semester 6 itu. Nanti dikasih tahu, oh kalian mau ikut kegiatan ini gitu. Karena kampus kita udah sering ngadain gitu kan. Udah beberapa kali ngadain, jadi kampus juga sangat membantu kan. Udah ngasih tahu detail caranya gimana, perlu minta ke siapa, ini gimana itu udah detail lah pokoknya. Nah, terus nanti di kampus Merdekanya itu tinggal itu aja, cukup kayak milih aja tuh mau yang mana, nanti tinggal di apply aja. Yang biasanya tuh kalau kemarin itu di independen jadi Bangkit itu dia ada kayak tes pengetahuan awal gitu lah, sama kayak ya psikotes kecil-kecilan gitu buat ya ngisi-ngisi aja gitu. Nah kalau itu udah terlewati nanti selang mungkin berapa minggu, 1-2 mingguan, jadi dikasih tahu terima atau enggak. Oke, terima kasih atas jawabannya Bang. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Dari Bang Aldo sendiri nih, apa tantangan terbesarnya selama magang dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, jadi tantangan terbesar saya selama magang itu terjadi di awal-awal, yaitu adaptasi dari mahasiswa ke dunia kerja gitu. Kan banyak transisinya antara kita mahasiswa itu dihadapkan dengan belajar, sedangkan di dunia kerja itu kita harus profesional, harus menjaga etika kita, harus menjaga sikap kita, bagaimana kita berbicara kepada atasan, gimana kita berbicara kepada rekan-rekan kita gitu. Nah, jadi yang menurut saya menjadi tantangan itu adalah ketika kita beradaptasi, transisi dari mahasiswa menjadi ke dunia yang lebih profesional lagi. Kalau dari Bang Amsan sendiri nih, tantangannya ada gak sih Bang? Selama mengadakan studi independen? Sebenarnya studi independen itu nggak ada bedanya sih kayak kuliah-kuliah online sebelumnya gitu. Kalau pernah kuliah online itu, tapi karena waktunya itu mepet ya, terus materinya juga banyak, 6 bulan, tapi ya materi ya pasti udah diekspektasi bakalan materinya banyak. Jadi pas awal-awal tuh sempat ada kayak miskom gitu dari pihak pahitnya. Jadi kalau bisa tuh timelinenya ngerjain ini gitu, tapi ternyata sempat bermasalah, jadi kita ngerjain yang lain dulu gitu. Nah itu tuh jadi kan materinya cukup banyak ya, itu waktunya tuh kalau course itu ada sekitar 1-3 mingguan lah, tapi beda-beda sih, ada yang cuma 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu gitu. Nah pas awal-awal tuh kan main kaget lah ya, kayak wah kok langsung banyak gitu. Nah terus juga di course itu juga ada kayak tugasnya di akhir itu suruh bikin kayak proyek kecil-kecilan itu buat buktiin udah belajar apa belum gitu. Jadi itu sih, tapi selebihnya sih oke aja, cuman ya harus masih belajar kan, jadwalnya ikut dari mereka ya. Misal hari ini kita ada meet itu, nah itu harus nyempatin ada waktu, misal meetnya hari ini jam 9 pagi misalnya, itu harus ikut, nggak boleh nggak ada alasan nggak ikut itu, atau enggak ya kalian reschedule ikut kelas lain gitu. Jadi mau nggak mau harus dijalanin gitu aja sih sebenarnya. Jadi mau nggak mau harus dijalanin ya Bang, walaupun ada tugas deadline mepet-mepet gitu. Iya, jadi harus benar-benar bisa manajemen waktu lah gitu, jangan malas aja sih yang penting. Oke, ini ada beberapa pertanyaan untuk Bang Abel dulu ya mungkin. Untuk kegiatan magangnya ada di mana sih Bang? Nah, tadi seperti saya yang udah sebutin di atas, jadi saya magang itu berlokasi di PT Inka. Nah, PT Inka itu berlokasi di Madiun. Di Madiun ya? Iya. Sebelumnya ada nggak sih Bang kegiatan Abang selama di Telkom, maupun itu kegiatan lab ataupun UKM dan lainnya? Nah, jadi saat saya melakukan kegiatan magang tersebut, saya juga pada waktu itu masih menjabat sebagai BPH KMTE dan juga anggota lab. Anggota lab. BPH KMTE di bagian apa Bang? Kalau BPH KMTE saya di bidang kewirausahaan. Oke, dan labnya? Labnya itu Daskom Laboratory. Oke. Nah,
kan ada beberapa itu Bang, ada lab maupun BPH. Nah itu bagaimana cara Abang membagi porsinya Oke, jadi magang? awalnya itu saya itu berdiskusi juga dengan para anggota lab dan juga para rekan-rekan saya BPH itu apakah diizinkan, apakah boleh juga saya mengikuti kegiatan magang yang dimana saya itu tidak ada secara fisik di Bandung gitu. Setelah saya berdiskusi, mereka semua pada boleh, nggak apa-apa, yang penting tetap komunikasi aja dijaga lancar, gimana caranya kamu juga bisa ngatur tugas kamu juga dari sana gitu. Jadi selama saya menjalankan magang itu memang waktu itu juga kan saya di BPH itu menjabat sebagai bendahara. Jadi yang tidak secara langsung saya harus datang secara fisik, namun saya bisa mengatur keuangan di kewirausahaan tersebut. Nah, untuk Daskom laboratorinya juga saya diberi keringanan untuk nggak apa-apa untuk nggak mengajar, cuma kamu masih punya tanggung jawab di divisi yang kamu pilih gitu. Oke, jadi maupun lingkungan itu cukup suportif ya Bang? Ya, suportif. Betul. Oke. Ada beberapa pertanyaan nih sekarang buat Bang Rapsan. Untuk mengikuti program magang yaitu studi independen nih, harus punya keterampilan apa sih Bang? Sebenarnya kalau keterampilan ya nggak ada. Semuanya boleh ikut. Kayak yang penting tuh mau aja, komitmen ikut. Soalnya waktu itu kan ada itu ya ngomong-ngomong lah, ngobrol-ngobrol sama orang-orang di situ kan yang ikut Bangkit. Ternyata ya ada banyak kan yang akuntansi, ada yang sampai malah kaget banget ya, ilmu ekonomi itu ngapain gitu kan. Non teknik berarti. Iya, non teknik malah banyak non teknik. Anak-anak di UIN gitu malah sampai ikut gitu kan. Kok ini universitas yang jauh-jauh dari teknik yang nggak tahu gini mana pada ikut. Dan ternyata ya memang dari Bangkitnya ngebebasin tuh siapa aja yang mau minat. Setelah gitu semester 5 mahasiswa aktif orang Indonesia boleh ikut semuanya. Jadi dari nol nggak apa-apa nih Bang? Iya, buat yang mau belajar dari nol dedikasi boleh, benar-benar boleh ya, bebas. Nggak ada. Nah, studi independen kan ada tujuannya pasti ya Bang untuk yang diharapkan untuk yang mahasiswa yang magang di studi independen tersebut. Nah, bagaimana cara Abang nih untuk meningkatkan skill agar tercapai nih tujuan-tujuan dari studi independen gitu? Yang pasti sih jangan malas-malasan. Itu kayaknya itu masalah semua orang ya kan. Mau di kuliah, mau di studi independen kan masalahnya malas gitu. Kita udah dikasih ibaratnya materinya, semua fasilitasnya, tapi kita nggak memanfaatin malah main game atau apa. Itu kan udah utama kan ya. Buat apa mau sebanyak apapun, sebagus apapun kalau memang nggak niat ya percuma aja kan, nggak bakal tahu gitu. Intinya sih coba aja pahamin gitu kan. Terlebih itu kan di Bangkit ini kan dia ditekankan banget bahasa Inggris kan. Meet-nya pun bahasa Inggris wajib gitu. Jadinya emang nggak mau harus belajar ekstra, terutama kalau bahasa Inggrisnya masih kurang gitu kan. Ya itu sih belajarnya. Tapi kerennya ya kalau udah berhasil ya Inggrisnya bisa, paham itu apa materinya secara teknik juga bisa ya gitu. Itu sih kerennya. Cuma ya pasti berat sih, terutama buat yang kayak tadi kan yang aku bilang sebelumnya, buat orang yang non teknik nih, apalagi yang jauh dari teknik itu pasti sulit sih. Karena dari nol banget gitu. Tapi yang penting niat dan usaha gitu. Betul. Iya, itu yang berat. Walaupun dari nol juga pasti walaupun ada usaha juga bakal lancar-lancar aja. Iya, dari jalan. Mungkin ini masuk ke sesi perkuliahan dan hubungannya dengan lingkungan pekerjaan mungkin Bang. Dari Bang Abel sendiri nih, merasa nggak sih lingkungan pada saat magang kemarin tuh sama lingkungan pekerjaan tuh sama nggak? Oke, yang jelas lingkungan perkuliahan dengan lingkungan pekerjaan itu sangat berbeda jauh menurut saya. Di mana lingkungan perkuliahan itu kita mungkin bisa biasa aja ke teman, yang paling dihormatin itu adalah dosen. Namun di lingkungan pekerjaan, teman itu juga kita harus hormatin gitu. Kita sama-sama memiliki tanggung jawab yang sama untuk mengerjakan suatu tugas. Apalagi kita di sana itu banyak bertemu dengan atasan-atasan, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyampaikan ide ketika ada rapat, ada diskusi gitu. Bagaimana juga kita melakukan problem solving di situ. Nah, jadi pada lingkungan yang profesional itu etika kita tuh lebih harus dijaga begitu. Kalau Bang Rasan sendiri gimana Bang? Sama nggak? Apa ada yang beda nih dari studi independen? Sama aja sih sebenarnya. Yang penting tuh ya ikut terus gitu, programnya diselesain gitu. Karena kita kalau kan tadi kan di awal-awal daftar pasti ada itu kan surat pertanggungjawaban kan. Itu berarti kita komitmen bahwa kita tuh bertanggung jawab atas apa yang kita ikutin gitu kan. Nah, itu sih yang penting, kita itu ikutin dari awal sampai akhir, jangan hilang-hilangan, jangan kabur-kaburan, karena ya ibarat tuh kalian tuh yang udah yang beruntung terpilih untuk masuk kegiatan ini gitu sih.
juga paling kalau soal komunikasi sama yang lain tuh ya kan di sana juga dikasih kayak platform kan, kayak kita tuh pakai Discord gitu kan. Nah, itu dikasih buat diskusi, buat chattingan juga sama yang lain. Itu sih paling jangan cari masalah lah, terus perkataannya pesannya jangan salah-salahan gitu. Terus kalau voice chat juga jangan nyakiti orang lain, gitu aja sih paling. Juga sama kalau ke instruktur, ke mentornya yang ada di situ juga itu ya baik-baik aja lah omongannya gitu, diem aja. Kalau emang itu ya kita dengerin aja gitu. Tapi tetap ada bang, misalkan hilang-hilangan di magang maupun studi independen itu masih Oh, ada. itu pasti ada itu kan masalah klasik ya. Pasti ada aja orang yang malas-malas, itu pasti ada aja. Ya, jadi case-nya sama aja lah kurang lebih ya. Iya. Ada yang sama, ada yang enggak juga sih pasti ya gitu. Oke, ini mungkin ada kaitannya dengan topik yang kita bawain hari ini nih bang. Menurut abang sendiri nih, lebih baik menonjolkan etika atau skill gitu di apa namanya magang ini bang. Mulai dari Bang Rasa sendiri deh, boleh. Oke, kalau dari itu ya, kalau dari studi independen yang Bangkit itu sebenarnya sih keduanya. Cuman kalau skill kan setiap orang beda-beda ya skillnya ya. Apalagi di Bangkit itu kan banyak juga yang mulai dari nol yang nggak tahu sama sekali. Ya kalau menurutku sih ya etika aja. Kayak misal lagi di meet tuh, ya kita dengerin, kita on cam gitu, kita berarti baik-baik. Terus kalau ada pertanyaan dan kita ditanya, dijawab gitu. Ya sebenarnya nggak selalu, karena di kelas itu kan orangnya banyak ya, nggak semuanya pasti bakal ditanya itu satu kan. Ya paling kita hargai aja karena kita udah ikut, udah jadi yang terpilih, ya kita ikutin dengan baik gitu. Terus kalau lagi ada sesi mentoring tuh sama mentor gitu, ditanya-tanya, ya kita jawabnya dengan baik dan benar. Dan terutama ini sih ya sama teman aja gitu kan, karena di Discord itu kan berarti kita dibebasin tuh komunikasi tentang apa aja, dikasih kayak channel-channelnya buat bahas apapun itu. Ya itu sih yang penting, jangan sampai ya karena masalah atau apa gitu, atau juga jangan berarti gimana ya, jangan ngomongin jelek soal apa sih mitra yang lagi kita ikutin sama kita, ngomongin di belakang terus sampai kesebar tuh, jangan sampai kayak gitu lah, itu parah itu. Ngomongin yang baik-baik aja. Iya, terutama di tempat kayak Discordnya gitu kan, jangan sampai kelewatan gitu kan. Itu aja sih, tahu diri aja lah. Tahu diri. Nah kalau di magang nih bang, gimana nih? Etika atau skill dulu? Di magang itu lebih pertama itu etika sebenarnya dibandingkan skill. Kenapa? Karena sehari-hari itu kita bertemu dengan orang-orang yang levelnya itu jauh di atas kita gitu. Kita harus bisa gimana bersikap dengan mereka, hormat dengan mereka, terus menjagalah nama baik nama baik universitas kita sebagai anak-anak magang gitu. Jangan sampai nama universitas kita tercemar gara-gara sikap kita juga gitu. Kalau untuk urusan skill itu sebenarnya namanya skill itu bisa dipelajarin, apalagi di lingkungan teknik. Semua itu bisa diadaptasi asalkan itu cakupan teknik gitu. Seperti contohnya ketika saya magang, saya kan elektro bagian arus lemah. Kemudian ada suatu ketika saya diberi tugas untuk mengerjakan elektro arus kuat. Nah, lalu bertanyalah saya kepada rekan kerja saya, teman magang saya yang memang elektronya itu harus kuat, dan juga kepada mentor saya. Ya, seiring berjalannya waktu, saya bisa mengerjakan tugas itu dan saya juga bisa menambah skill baru. Jadi, untuk skill di dunia magang itu adalah hal yang bisa dipelajarin. Tapi kalau etika itu sudah karakter dari orang yang mungkin sulit untuk diubah gitu. Jadi dua-duanya ini mempunyai peran yang penting juga. Betul. Oke, aku mau nanya lagi nih bang. Dari Bang Abe dulu deh lagi ya. Oke. Etika, berarti kan etika dan skill itu kan dua hal yang sangat penting nih bang ya. Betul. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan etika dan skill yang ibaratnya harus kita bawa lah nantinya ke jenjang pekerjaan gitu bang, bagaimana? Jadi seperti yang saya sampaikan juga, apapun yang telah kita lakukan selama perkuliahan, selama pengalaman-pengalaman kita yang telah kita lakukan itu jadikan pelajaran gitu. Kita ingat baik-baik apa kesalahan kita pada masa lalu, apa pengalaman kita yang menurut kita perlu dibenahi lagi ke depannya. Nah, agar nanti kita menghadapi situasi yang benar-benar nyata, profesional, dunia kerja sesungguhnya, itu kita sudah matang secara etika dan skill juga gitu. Kalau dari Bang Raksan gitu sih gimana bang? Oke, kalau dari pendapatku ya, kalau soal etika tuh yang penting sih, kalau misalnya nih, mungkin kan di zaman sekarang ya kita udah tahu lah orang kan suka kotor itu kebiasaan itu kan misalnya yang sudah dikendalikan tuh. Kalau menurutku sih ya daripada ngomong kayak gitu, mending diam gitu. Terus kalau emang nggak bisa itu ya pelan aja gitu. Kalau emang kamu harus magang, terutama di tempat kerja profesional gitu tuh atau studi independen ya
pertama sih kalem dulu gitu, pikirkan dulu mau ngomong apa, pelan-pelan gitu, jangan terburu-buru. Kita harus biasakan, ya ini kan diri kita sendiri ya, yang bisa ngandelinnya ya diri kita sendiri juga kan gitu. Jadinya ya harus pelan tapi pasti bisa lah. Yang penting tuh tahu diri aja, pelan tapi pasti. Jangan ibarat tuh kita kan biasanya kalau kayak gitu biasanya kalau udah panik kan, kayak wah kalau udah panik tuh jadinya kita nggak karu-karuan mikir susah gitu. Jadi kita kalem aja, tenang gitu, jangan terburu-buru. Terus kalau soal skill sih bisa dipelajarin karena di studi independen itu kan tujuannya studi ya. Asalkan niat pasti bisa, nggak mungkin nggak bisa. Karena udah itu emang mitra-mitranya juga mitra-mitra yang terpilih kan, nggak sembarangan mitra yang udah kerja sama-sama Kemdikbud mau kampus Merdeka. Jadi pasti udah bagus. Asal jangan sia-siain aja kesempatan gitu. Pikirkan aja di sini tuh tujuannya mau ngapain sih? Kenapa kalian daftar kayak gini? Kalau hilang-hilangan ya berarti mengalahkan tujuan itu sendiri kan gitu. Bohong diri sendiri gitu. Jangan menipu diri sendiri. Gitu aja. Jadi dua-dua ini harus dicapai lah Bang ya. Capai dengan porsinya juga menurut dari pribadi masing-masing juga, harus etikanya bagaimana itu dari diri sendiri juga. Dan kalau skill itu harus dari nol nggak apa-apa sih, tapi harus ada kemauan juga ya Bang ya, untuk mengupgrade hal tersebut gitu. Nah, Bang kan udah melakukan studi independen dan juga udah melakukan magang juga. Nah, harapan apa sih yang Abang harapin nih ke depannya setelah melakukan dua hal tersebut? Ini dari Bang Hasan sendiri gimana Bang? Kalau aku sendiri pastinya pengen berkarir sih di dunia yang cloud computing gitu. Soalnya kan pas ngerjain proyeknya, ngerjain itunya ternyata oke banget nih gitu. Terus semua proyeknya juga bisa selesai dengan cepat, tepat waktu semua, alhamdulillah. Terus juga bisa semua tahu apa yang dikerjain gitu. Jadinya wah ini udah oke banget sih gitu. Cuman ya kalau itu kan sekarang masih kuliah nih. Jadi kemarin tuh sebenarnya kepengen ngelesain kuliah lain juga. Cuman untuk kaprodi saat itu nggak ngebolehin kuliah offline sambil independen atau magang kayak tadi gitu. Jadinya kita ngambilnya di semester 8 sudah kuliah, tapi juga lagi ngerjain tugas akhir gitu kan. Karena kalau misalnya waktu itu dibolehin sih pengennya sekarang mungkin udah disambi kerja ya, daftar kerja gitu. Cuma karena sekarang masih ada kuliah, jadinya takutnya nggak fokus, ya nanti aja gitu. Cuman berharap sih nanti setelah lulus atau udah dekat-dekat pas mau lulus, ya udah bisa lah dapat pekerjaan atau apapun itu yang hubungannya sama yang kemarin dipelajarin di studi independen gitu. Kalau dari Bang Abed sendiri gimana Pak harapannya nih? Nah, setelah melewati berbagai pengalaman yang dilakukan sebelumnya pada kegiatan magang, harapannya itu setelah saya mengikuti magang itu, ya dengan apa yang saya lakukan pada kegiatan magang, harapannya saya itu bisa menjadi bekal saya untuk kedepannya berkarir di dunia profesional, entah itu bekerja di perusahaan, startup, dan lain sebagainya. Harapannya apa yang telah saya lakukan, yang telah saya pelajari itu bisa diterapkan di kemudian hari. Gitu. Oke. Banyak juga nih harapan ini Bang. Jadi mungkin electrician di rumah sana itu nggak tahu nih bagaimana program magangnya, dan harapannya ya sesudah menonton Profcast ini mungkin udah mendapat insight baru lah di sana gitu kan. Nah, mungkin ada beberapa harapan mungkin atau saran dari abang-abang untuk electrician di rumah sana nih untuk mengikuti program magang itu bagaimana Bang? Sarannya gitu. Dari Bang Abel sendiri gimana Bang? Oke, untuk saya sendiri, untuk siapapun itu yang ada di lingkungan universitas maupun sekolah-sekolah lainnya, nggak ada salahnya kalian mengambil kegiatan-kegiatan lain di luar misalkan kampus Merdeka. Semua kegiatan yang kalian lakukan itu baik gitu untuk jenjang karir ke depan gitu. Tidak harus mengikuti kampus Merdeka juga, namun yang lain juga bisa. Selama kalian mau berusaha, semua pasti bisa. Kalau dari Bang Rafsan sendiri gimana Bang? Oke, kalau pesan dari aku ya, kalau memang ada kesempatan dan itu sesuai dengan keinginan kalian sendiri gitu, ya jangan sia-siain, mau kapan lagi gitu. Kalau ternyata nanti ini kesempatannya hilang, terlewati kan menyesal banget gitu kan, kayak kenapa nggak ngambil dari kemarin gitu. Ambil aja sih itu. Biasanya kan orang-orang itu kan terlalu takut ya buat jadi yang berbeda gitu, jadi ngambil beda gitu. Kayak kemarin aja di kelasku itu, kemarin kan tadinya yang daftar banyak orang tuh, kira bakal rame kan yang daftar itu. Ternyata yang daftar cuma aku berdua di kelas itu. Lah ini gimana? Kayak cuma ikut-ikutan aja. Terus akhirnya nggak jadi ikut itu. Ya ternyata aku juga sempet aku cuma 2 orang doang gitu. Tapi ternyata setelah ikut, ternyata seru juga, asik gitu. Ternyata nggak ada salahnya jadi beda, terus ngambil apa namanya, studi independen itu beda sendiri gitu. Walaupun teman yang lain mungkin enak kuliahnya selesai atau belum gitu, tapi seenggaknya pengalaman yang didapat itu kan nggak mesti orang lain bisa dapetin juga kan gitu. Ya jadinya jangan takut aja lah kalau ngambil yang berbeda. Apapun itu sih nggak harus mereka. Terus juga planning dari sekarang pengen jadi apa. Biasanya kan kalau ditanya mau jadi apa nih kedepannya nggak tahu gitu kan. Jadi ya pikirkan baik-baik. Bisanya di mana, jagonya apa, itu
persiapan aja dari sekarang maunya ngapain. Kalau ternyata tuh kampus Merdeka Studi Independen itu tuh bisa membantu buat karir kalian, ya kenapa tidak, ambil aja gitu. Oke, mungkin netizen di rumah sana bisa didengerin nih wejangan lah dari abang-abang yang udah berpengalaman di sini. Jadi ya jangan takut untuk mencoba hal baru juga, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman ya bang ya. Raih pengalaman sebaik-banyaknya, maupun etika dan skill itu adalah dua hal yang berbeda tapi bisa saling dikembangkan gitu pak. Bisa berjalan bersamaan di sampingan gitulah gitu. Mungkin kita udah sampai di penghujung acara nih bang di proses hari ini. Dari aku terima kasih banyak ya bang udah hadir pada kesempatan kali ini dan sudah sharing juga ke teman-teman yang ada di rumah sana dan memberikan apa istilahnya gambaran lah tentang magang di luar sana bagaimana, maupun itu magang dan studi independen itu bagaimana, maupun itu cara-caranya dan apa namanya hal apa saja yang harus didapatkan gitu bang. Mungkin untuk sharing apa namanya ilmu-ilmu dari abang-abang ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk teman-teman follow juga untuk IG dari Keprofesian yaitu di @keprofesian.kmts115. Di IG tersebut kalian bisa juga mendapatkan tentang apa namanya pengalaman-pengalaman juga dan juga kesempatan-kesempatan atau lowongan juga ya dari abang-abang kayak gini. Misalkan ada kesempatan magang juga ada, studi independen juga ada di IG tersebut. Nah, dan jangan lupa untuk follow terus dan like juga video ini di YouTube KMTS 115 karena bakal ada juga video-video yang interaktif juga dan juga tentunya berfungsi untuk menambah wawasan-wawasan elektrician juga. Nah, mungkin terima kasih Bang untuk waktunya, baik Bang Abel maupun Bang Rapsan. Aku tutup untuk Profkes hari ini. Terima kasih, bye-bye. Thank you.